Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmira Salsib dengan NIM 181411323 dari program studi pendidikan biologi kelas B. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang mikrobiologi industri dan pemanfaatannya. Nah, pertama kita ketahui dulu apa itu mikrobiologi. Nah, mikrobiologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu mikro yang berarti kecil dan bios yang berarti hidup, serta logos berarti ilmu. Jadi, mikrobiologi ini adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang organisme hidup kecil yang dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Nah, organisme yang dipelajari dalam mikrobiologi ini adalah seperti bakteri, virus, jamur, dan protozoa. Jadi, mikrobiologi industri merupakan suatu kajian yang berhubungan dengan penggunaan organisme hidup atau produknya dalam proses industri berskala besar. Mikrobiologi industri juga merupakan aspek bioteknologi industri yang berhubungan dengan mikroorganisme, di mana pada saat ini mikrobiologi industri ini sudah banyak diperbaharui, yang dimana dengan melakukan penambahan teknik rekayasa genetik pada mikroorganisme yang menguntungkan bagi manusia. Kemudian, sejarah dan perkembangan mikrobiologi industri. Nah, sejarah dan perkembangan mikrobiologi industri ini mengalami perkembangan yang panjang, yang dimana diawali dengan masa perintisan untuk menjawab tentang asal kehidupan mikroorganisme. Kemudian berkembang dengan ditemukannya alat bantu, misalnya seperti mikroskop, metode isolasi, dan pembuatan preparat, sehingga dapat lebih mengungkap peranan mikroorganisme bagi kesejahteraan manusia. Selanjutnya, sejarah mikrobiologi industri. Nah, di sini terdapat teori generasi spontan yang menganggap bahwa organisme itu berasal dari benda-benda mati atau terjadi secara spontan. Kemudian Anthony ini menemukan suatu mikroorganisme kecil yang hidup di dalam air. Nah, dengan adanya penemuan dari Anthony, dapat dipercaya bahwa di dunia ini ada makhluk hidup yang sangat kecil, tidak dapat dilihat oleh mata, dan terdapat di mana-mana. Namun, secara tegas, Louis Pasteur ini menentang penemuan dari Anthony dan memulai menyimak secara cermat karya-karya pendahulunya, lalu melanjutkannya dengan berbagai percobaan yang dimana untuk mendokumentasikan fakta bahwa mikroorganisme ini hanya dapat timbul dari mikroorganisme lain atau biogenesis. Louis Pasteur ini merupakan orang pertama yang menggunakan istilah aerob dan anaerob, yang dimana proses aerob ini berarti proses yang memerlukan oksigen bebas, sedangkan proses anaerob ini berarti proses yang tidak memerlukan oksigen bebas. Kemudian, sejarah perkembangan mikrobiologi industri. Nah, mikrobiologi industri ini awalnya dimulai dengan proses fermentasi alkohol, misalnya seperti pada pembuatan bir atau minuman yang dibuat dari buah anggur. Nah, kemudian pemanfaatan mikroorganisme ini dikembangkan untuk produk bahan fermentasi seperti antibiotik, produksi makanan tambahan, misalnya asam amino, serta produksi enzim, dan produksi industri kimia, misalnya seperti butanol dan asam sitrat. Nah, kemudian masuk ke perkembangan mikrobiologi. Nah, pada perkembangan mikrobiologi ini ditandai oleh beberapa peristiwa penting, yaitu yang pertama adanya penemuan mikroskop. Nah, pada tahun 1684, Robert Hooke ini berhasil menggambarkan struktur kapang
yang menggunakan mikroskop temuannya. Namun, Anthony dianggap sebagai orang yang pertama kali yang dapat melihat mikroorganisme secara detail pada tahun 1682. Kemudian yang kedua, jatuhnya teori generasi spontan atau abiogenesis, yang dimana di sini laporan mengenai mikroorganisme oleh Anthony kembali menimbulkan perdebatan mengenai asal-usul mikroorganisme yang dilihatnya. Nah, perdebatan mengenai asal-usul makhluk hidup baru ini berhenti setelah Louis Pasteur pada tahun 1822 sampai 1895 berhasil membuktikan bahwa biogenesis ini bahwa biogenesis melalui percobaan menggunakan botol leher angsa. Nah, selanjutnya orang mengakui bahwa semua kehidupan ini berasal dari telur. Semua telur berasal dari kehidupan. Nah, kemudian yang ketiga, game theory of fermentation. Nah, salah satu alasan Louis Pasteur membuktikan kekeliruan generasi spontan didasarkan pada keyakinan bahwa produk fermentasi buah anggur atau minuman beralkohol ini merupakan hasil kerja mikroorganisme. Nah, fermentasi ini kemudian menghasilkan mikroorganisme. Kemudian penelitian dari Louis Pasteur selanjutnya berkembang pada peranan mikroorganisme di bidang kedokteran, yang dimana dikembangkannya sebuah vaksin antraks, kolera, dan rabies. Nah, penemuan ini memberikan dasar bagi pemahaman teori yang muncul kemudian, yaitu bahwa penyakit itu dapat disebabkan oleh mikroorganisme tertentu. Selanjutnya, game theory of disease. Nah, teori ini menyebutkan bahwa mikroorganisme ini dapat menimbulkan penyakit yang dirumuskan setelah berbagai penelitian yang dimana dilakukan oleh Robert Koch pada tahun 1843 sampai 1910. Nah, Koch ini dia mempelajari bahwa penyakit antraks, penyakit pada hewan ini dapat menular pada manusia yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis. Dan selanjutnya manfaat mikrobiologi industri. Nah, mikrobiologi industri ini dimanfaatkan dalam bidang industri, yang dimana seperti industri kimia, kemudian industri pangan, dan industri pertanian. Nah, pertama di industri kimia. Di industri kimia ini terdapat mikroorganisme Clostridium yang dimana dapat menghasilkan produk isopropanol, aseton, dan butanol atau dijadikan sebagai pelarut. Kemudian ada Bacillus yang dimana di sini digunakan sebagai bahan pembuat plastik. Kemudian ada juga bakteri Bacillus subtilis yang dimana di sini dijadikan sebagai bahan deterjen. Nah, kemudian industri pangan. Di sini terdapat bakteri Acetobacter aceti yang dimana dijadikan sebagai asam cuka. Kemudian industri pertanian. Nah, di sini terdapat mikroorganisme Bacillus thuringiensis yang dimana dijadikan sebagai insektisida. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.